Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan cepat diberi kesehatan. Ini adalah media pembelajaran untuk mata pelajaran seni budaya SMK kelas 10. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang konsep budaya. Dan yang akan kita bahas di dalam memahami konsep budaya yaitu definisi budaya, unsur-unsur budaya, ciri-ciri budaya, dan fungsi budaya. Yang pertama, tentang definisi budaya. Bisa kalian lihat di sini definisi budaya, yaitu suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, di sini ada 7 unsur-unsur budaya, antara lain bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan sosial, kemudian sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan kesenian. Kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama yaitu unsur bahasa. Seperti yang kita ketahui, di negara Indonesia kita tercinta itu ada berbagai macam bahasa ya, apalagi bahasa daerah. Kita yang di Tegal saja bahasanya kadang berbeda-beda ya, setiap kecamatan atau setiap desa kadang mempunyai logat sendiri-sendiri. Nah, bahasa ini termasuk unsur budaya. Kenapa bahasa termasuk unsur budaya? Nah, kita tengok lagi di definisi yang sebelumnya. Ya, karena bahasa itu diturunkan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan setiap daerah juga berbeda-beda. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pantai dan masyarakat yang tinggal di pegunungan memiliki sistem pengetahuan yang berbeda. Ini kaitannya dengan cara hidup dan peralatan hidup. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pinggir pantai, mereka akan memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menangkap ikan, melaut. Nah, kalau misalnya masyarakat yang tinggal di pegunungan, mereka memiliki pengetahuan bagaimana tentang caranya bercocok tanam, ya, ataupun berternak dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga yaitu unsur sistem kekerabatan sosial. Contohnya yaitu contoh untuk kekerabatan sosial di Indonesia sendiri ada banyak sekali ya. Karena setiap suku budaya itu memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Misalnya sistem kekerabatan di Jawa dan di suku Jawa dan suku Batak misalnya ya. Ada yang memiliki sistem patriarki atau matriarki. Sudah tahu belum apa itu patriarki dan matriarki? Nanti kita cari tahu ya. Kemudian yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, untuk sistem peralatan hidup dan teknologi ini dari generasi ke generasi itu memiliki dinamis ya, ada perubahan. Misalnya peralatan hidup zaman dulu berbeda dengan peralatan hidup zaman sekarang ya. Misalnya zaman dulu orang memasak pakai tungku, kemudian beralih ke kompor minyak. Kemudian setelah mengenal kompor gas, sekarang pindah ke kompor gas
bahkan sekarang ada kompor listrik ya. Jadi sistem peralatan hidup dan teknologi juga termasuk unsur budaya. Kemudian sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu kaitannya dengan mata pencarian juga ya. Setiap daerah memiliki mata pencarian yang misalnya mayoritasnya masyarakatnya memiliki mata pencarian ekonomi apa. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, seperti yang Ibu jelaskan pada sistem pengetahuan antara masyarakat yang tinggal di pinggir pantai dengan di pegunungan juga berbeda, sama saja dengan unsur sistem ekonomi. Kemudian sistem religi. Kenapa sistem religi itu termasuk dalam unsur budaya? Kembali lagi ke definisi budaya itu sendiri, yaitu karena tadi apa? Diturunkan ya. Kita tengok lagi definisi budaya di sini. Nah, kita ingat-ingat kata kuncinya. Cara hidup, ingat-ingat ya, kata kuncinya adalah cara hidup. Kemudian berkembangnya diwariskan secara turun-temurun. Nah, maka dari itu sistem religi ini juga termasuk unsur budaya karena diwariskan secara turun-temurun. Kebanyakan orang memiliki agama dari orang tuanya diturunkan kepada anaknya, dan kita tahu sendiri di Indonesia juga ada berbagai macam agama ya yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, kemudian ada Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kesenian, unsur kesenian. Nah, apalagi kita di mata pelajaran seni budaya otomatis tetap membahas tentang seni, dan seni tiap daerah itu memiliki kesenian yang berbeda-beda. Kenapa seni masuk ke unsur budaya? Kembali lagi kita tengok definisi budaya tadi apa? Diwariskan secara kata kuncinya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, seni juga diwariskan. Misalnya seni tari ya dari zaman dulu, misalnya tari tradisional dari Aceh kita ambil contoh, yaitu tari Saman. Nah, itu kan juga diwariskan. Kemudian kalau di Tegal sendiri ada kuntulan ya. Kemudian apalagi? Banyak contohnya. Nah, kita nanti bisa cari tahu sendiri. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke poin ciri-ciri budaya. Nah, ini ada banyak sekali ciri-ciri budaya. Kalian perhatikan satu persatu, bisa dicatat juga. Yang pertama yaitu budaya dapat menyimbolkan suatu suku atau daerah tertentu. Nah, kita tahu ya, budaya dapat menyimbolkan suatu suku, misalnya di suku Jawa misalnya ya, budayanya kalau misalnya ada orang yang punya hajatan atau apa, biasanya saling bantu. Itu nggak cuma di Jawa aja ya, kayaknya di Indonesia rata-rata seperti itu. Nah, tapi beda lagi kalau di luar negeri, budayanya mungkin berbeda lagi. Ini kita baru membahas budaya di Indonesia. Yang kedua ada budaya harus melalui proses belajar dan bukan suatu bawaan. Nah, ini kaitannya dengan ciri yang kelima ya, melalui proses belajar. Seperti tadi Ibu kan mencontohkan pada zaman dulu nenek moyang kita memasak menggunakan tungku. Nah, dari proses belajar kemudian ada yang menemukan kompor minyak, kemudian ada yang menemukan kompor gas. Nah, itu juga melalui proses belajar, dan budaya ini dinamis ya, jadi nggak tetap.
Kemudian yang ketiga yaitu budaya bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, seperti kata kunci di definisi yang tadi yang Ibu tekankan lagi, definisi budaya ya. Tadi kata kuncinya yaitu cara hidup. Kemudian diwariskan ya. Kalian kalau misalnya untuk mengingat-ingat definisi tertentu, kalian ingat kata kuncinya, nanti kalimatnya bisa dirangkai sendiri, nggak mesti sama persis dengan definisi yang Ibu berikan. Yang penting kata kuncinya dan maksudnya sama. Kemudian selanjutnya, budaya sifatnya dinamis karena dapat berubah dari waktu ke waktu. Lanjut lagi, budaya bersifat selektif dan menampilkan pengalaman dan pola tingkah laku manusia. Lalu unsur-unsur budaya dapat saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, manusia cenderung mengklaim budayanya adalah yang terbaik. Ya, itu pasti ya. Kemudian yang terakhir, budaya dapat berubah karena adanya proses globalisasi. Ya, seperti contoh yang tadi Ibu jabarkan tadi. Kita lanjut ke fungsi budaya. Di sini Ibu jabarkan ada 3 fungsi budaya. Yang pertama yaitu mempersatukan masyarakat. Ya, misalnya suku Jawa yang berada di daerah lain, nah mereka pasti biasanya akan bersatu ya. Jadi untuk memperkuat kelompoknya ya. Kemudian ataupun bahkan masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, mereka juga walaupun berbeda-beda dari berbagai suku dan suku dan budaya di luar negeri, mereka tetap identitasnya yaitu dari Indonesia. Nah, kalau di Indonesia misalnya ada suku Jawa yang merantau ke luar Jawa, nah itu biasanya orang-orangnya juga akan bersatu ya, merasa saling memiliki, saling toleran dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kaitannya tadi dengan ciri budaya alat ya, sistem peralatan hidup manusia ya, seperti yang ciri yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian yang ketiga, mendorong perubahan dalam masyarakat. Jadi karena budaya juga sifatnya dinamis, juga bisa saja terjadi perubahan. Ya, sekian materi konsep budaya kali ini, singkat saja. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.